sahabat, melanjutkan kisah Keris Nogo Sosro Rabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, di pendopo Banyu Biru telah siap bertarung antara Dalang Mantingan dan Lowo Ijo, Wirosobo dan Wadas Gunung. Kemudian Roro Wilis berhadapan dengan Joko Suko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi Lowo Ijo pun telah mengenal ilmu itu. Di Gedong Songo ia gagal membunuh Dalang Mantingan. Sekarang ia akan menebus kegagalannya. Dahulu Dalang Mantingan berhasil diselamatkan oleh Aryo Saloko, dan sekarang tak ada orang yang akan menyelamatkannya. Karena itu maka Lowo Ijo yakin bahwa kali ini ia akan berhasil. Wirosobo yang bertempur dengan Wadas Gunung telah mengerahkan segenap kekuatannya. Ia ingat apa yang pernah terjadi di Gedong Songo. Waktu itu pun Wadas Gunung ikut serta, sehingga dengan demikian sejak perkelahiannya di Pliridan, ia pernah melihat tandang Watu Gunung di Gedong Songo. Meskipun tidak demikian jelas karena kesempatan yang sempit, sebab pada saat itu ia harus bertempur melawan dua orang dari kawanan Alas Mentao. Tetapi kini ia harus bertempur melawan orang kedua sudah Lowo Ijo. Karena itu ia harus berjuang mati-matian. Namun Wirosobo yang terkenal dengan nama Seruling Gading mempunyai sifat yang khusus sebagai seorang penggembala yang pernah merantau dari satu tempat ke tempat lain berbekal seruling dan kapaknya itu. Maka ia telah memiliki pengalaman yang tak kalah luasnya dari lawannya, penjahat ulung yang bernama Wadas Gunung itu. Dengan demikian maka kekuatan keduanya tak dapat diselisihkan. Masing-masing memiliki kekhususan yang cukup berbahaya. Wadas Gunung dengan kedua pisau belati panjangnya menyerang dengan ganasnya. Bertubi-tubi seperti beribu-ribu pisau belati yang melontar-lontar ke tubuh Wirosobo. Namun kapak Wirosobo itu seakan-akan dapat berubah menjadi dinding baja yang membatasinya, sehingga dengan demikian ujung pisau lawannya sama sekali tak berhasil menyentuh pakaiannya. Endang Widuri sementara itu masih berdiri tegak di samping pintu. Ia melihat bagaimana Wirosobo bertempur dengan dahsyatnya. Dilihatnya pula Ki Dalang Mantingan bertempur mati-matian. Ia melihat betapa lincahnya Dalang Mantingan itu dan bagaimana dahsyatnya trisulannya menyambar-nyambar. Namun dilihatnya pula betapa dahsyatnya Lowo Ijo. Karena itu hatinya pun menjadi tegang. Yang belum mulai di antara mereka adalah Joko Suko. Ia masih saja berdiri dengan senyumnya yang aneh. Sekali-kali ia memandang berkeliling, melihat bagaimana Wadas Gunung menghadapi lawannya. Dan di saat lain dipandanginya dengan seksama pertempuran antara Lowo Ijo dan Dalang Mantingan. Sebagai seorang yang cukup berilmu, segera Joko Suko melihat bahwa Mantingan telah sampai pada puncak perjuangannya, sedang Lowo Ijo masih mungkin untuk melepaskan ilmu-ilmu pamungkasnya. Karena itu ia tersenyum. Sebentar lagi ia akan melihat lawan Lowo Ijo itu terbelah dadanya. Karena itu untuk menakut-nakuti lawannya ia berkata, "Wilis, lihatlah sebentar lagi kawanmu yang bernama Mantingan itu akan terpenggal lehernya atau terbelah dadanya." Roro Wilis mengerutkan keningnya. Ia melihat pula apa yang terjadi. Di Gedong Songo, Roro Wilis telah mengetahui pula bahwa ilmu Mantingan masih belum dapat menyamai Lowo Ijo.
Meskipun demikian, ia mencoba untuk tidak terpengaruh karenanya. Sebab apabila demikian, ular laut itu akan dengan mudahnya menangkapnya. Seandainya ia terbunuh dalam pertempuran itu, ia tidak akan menyesal, sebab dengan demikian ia telah mengorbankan dirinya untuk ikut serta mempertahankan hak atas Banyu Biru dan atas keris Kyai Nagosasra dan Sabu Inten yang tak begitu dimengertinya, sebab Maesa Jenar tidak begitu banyak menceritakan pusaka-pusaka itu kepadanya. Namun hal yang demikian telah diduganya sejak semula. Sejak ia menjatuhkan pilihannya atas Maesa Jenar daripada Sorayuda, pada saat itu ia sadar bahwa Maesa Jenar mempunyai masalah yang jauh lebih banyak daripada Demang Gunung Kidul yang kaya raya itu. Kalau Sorayuda seolah-olah telah menyelesaikan perjuangannya untuk merebut keadaannya kini, sehingga dengan demikian Sorayuda tinggal menikmati hasil jerih payahnya, maka Maesa Jenar masih terus berjuang. Tetapi Roro Wilis melihat hakikat dari perjuangan kedua orang itu. Sorayuda berjuang untuk menempatkan dirinya pada tempat sebaik-baiknya, meskipun ia sama sekali tidak merugikan orang lain. Tapi Maesa Jenar berjuang untuk kepentingan yang lebih luas, yang justru mengorbankan kepentingan diri sendiri. Kepentingannya seperti halnya usahanya menemukan keris-keris Nagosasra dan Sabu Inten sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemukden yang akan diharapkan. Maesa Jenar benar-benar berjuang tanpa pamrih, selain pengabdian diri pada tanah kelahiran, pada kemanusiaan. Sebab apabila keris-keris itu benar-benar jatuh di tangan golongan hitam, akan musnahlah tata kehidupan manusia, akan musnahlah sendi-sendi pergaulan manusia, dan akan lenyap pula kesempatan untuk menjalankan ibadah mereka, memanjatkan bakti kepada Tuhan, dan jadilah Demak suatu negara yang bertata pergaulan rimba. Siapa yang kuat, merekalah yang berkuasa, tanpa menghiraukan hukum-hukum yang ada. Juga usaha Maesa Jenar untuk meletakkan kembali Arya Saloka pada tempatnya sama sekali adalah perjuangan tanpa pamrih. Ia sekedar melakukan kewajibannya sebagai manusia yang melihat kebenaran terinjak-injak. Dengan demikian, sebagai seorang yang telah menyatakan dirinya bersedia berjuang di samping Maesa Jenar, Roro Wilis sama sekali tidak gentar melihat ujung senjata. Jiwa raganya bulat-bulat diserahkan dalam pengabdian, seperti apa yang dilakukan oleh Maesa Jenar, orang yang dikaguminya sejak pertemuannya yang pertama. Tapi ia menjadi ngeri kalau ular laut akan berhasil menangkapnya dan membawanya ke Nusa Kambangan seperti yang diidam-idamkan sejak lama. Ia menjadi ngeri atas kehadiran tokoh-tokoh pasing-singan di tempat itu. Jangan-jangan ia akan membantu ular laut, membuatnya tidak berdaya. Namun karena itu ia berkeputusan untuk melawan mati-matian. Kalau ia gagal, lebih baik ia mati di pendopo Banyu Biru itu. Dengan demikian Roro Wilis segera mengangkat pedangnya mengarah ke dada Joko Soko sambil berkata, "Joko Soko, jangan menakut-nakuti aku. Aku sekarang bukan lagi gadis yang ketakutan melihat senyum yang aneh serta matamu yang redup. Nah, marilah kita bermain-main dengan pedang. Kau atau aku yang mati karenanya." Joko Soko menggigit bibirnya, tetapi Roro Wilis berkata sungguh-sungguh, "Cabutlah pedangmu," desis Roro Wilis, "supaya aku tidak membunuh orang yang tidak bersenjata." Pedang Roro Wilis terjulur beberapa jengkal ke arah leher Joko Soko, sehingga Joko Soko terpaksa bergeser mundur. "Wilis," katanya, "aku tidak akan melukai kulitmu. Apakah yang kau tunggu di sini? Maesa Jenar tidak akan kembali kepadamu karena ia telah terbunuh di Pamingit." Dada Roro Wilis berdesir, tetapi kemudian ia menjadi tenang kembali. Katanya, "Siapakah yang telah membunuhnya?"
Paman Pasingsingan, jawab Joko Soko. Roro Wilis tertawa, tapi Endang Widuri tertawa lebih keras, katanya. Pasingsingan tak akan mampu melawan Paman Maiso Jenar. Kau salah hitung, Joko Soko. Lain kali kalau kau perlu mempelajari keadaan sebelum kau mencoba berbohong. Mata Joko Soko menjadi semakin redup. Tapi ia sudah tidak tersenyum lagi. Sekali lagi ia melihat Wadas Gunung yang menggeram keras sekali untuk melepaskan marahnya, karena Wirosobo dapat melawannya dengan baik. Saat yang lain Joko Soko mandang ke arah Loijo yang nampak makin baik keadaannya. Meskipun demikian Ki Dalang Mantingan berjuang dengan gigihnya. Kemudian Joko Soko sendiri melompat selangkah ke belakang, dan dalam sekejap tongkatnya telah terurai. Di tangan kanan digenggamnya sebuah pedang yang lentur. Sedang di tangan kirinya adalah perongkonya berupa sebuah tongkat yang berwarna hitam. Roro Wilis tidak menunggu lebih lama lagi. Ia meloncat ke depan dengan tangan terjulur lurus. Pedangnya mengarah ke dada lawannya. Joko Soko terkejut melihat gerak yang demikian cepatnya. Untunglah bahwa ular laut itu memiliki pengalaman yang kuat. Tapak ia menggeser diri sambil berputar. Dengan kerasnya ia mukul pedang Roro Wilis yang menjulur beberapa jari dari dadanya. Namun Roro Wilis lincah pula. Ia berhasil membebaskan senjatanya untuk kemudian diputarnya cepat, dan serangannya telah datang pula. Demikianlah maka segera mereka terlibat dalam pertempuran yang cepat. Roro Wilis ternyata cukup mampu mengimbangi kedahsyatan ular laut yang bertempur membingungkan. Joko Soko mencoba untuk mengaburkan perlawanan Roro Wilis dengan menyerangnya berputar-putar dari segala arah. Namun Roro Wilis menyadarinya, sehingga sekali-kali ia melontarkan diri, memotong langkah lawannya dengan pedang yang terayun cepat sekali. Dalam keadaan yang demikian terpaksa, Joko Soko mengumpat dalam hati. Ia telah jauh lebih dahulu mendalami ilmu-ilmu perkelahian daripada gadis itu. Namun ternyata gadis itu dapat menyusulnya. Ia menyesal bahwa selama ini ia lebih senang merantau mencari mangsanya daripada menekuni ilmunya. Sendang Parapat berdiri seperti patung melihat lingkaran-lingkaran perkelahian. Ia melihat betapa Dalang Mantingan berjuang mati-matian untuk melawan Loijo. Wirosobo dengan garangnya mengayunkan kapak raksasa, sedang Roro Wilis dengan lincahnya bergulat di antara hidup dan mati. Dengan demikian ia merasa bahwa tenaganya tak akan berguna sama sekali. Seandainya ia mencoba untuk membantu salah seorang di antaranya, malahan mungkin ia akan mengganggu kelincahan mereka. Para penjaga halaman itu juga menjadi pening. Mereka tidak bersiap untuk bertempur menghadapi tokoh-tokoh itu. Apalagi lingkaran-lingkaran pertempuran itu seolah-olah telah menjadi demikian sulitnya untuk dipisah-pisahkan lagi di antara lawan dan kawan. Yang tampak di mata mereka adalah bayangan yang melontar berputar-putar dengan cepatnya. Karena itu perhatian mereka segera tertuju kepada kawan-kawan mereka yang terluka, 4 orang. Hanya Endang Widurilah yang dapat mengerti betapa suasana maut telah melingkar-lingkar di halaman itu. Kali ini gadis yang nakal itu benar-benar menjadi tegang. Ia tidak dapat lagi bergurau dalam keadaan yang demikian, sehingga senyumnya sama sekali telah lenyap dari bibirnya. Matanya yang bening itu pun menjadi tajam gerigi yang melingkari cakranya. Ia melihat betapa Wirosobo dapat menyesuaikan diri melawan kekasaran Wadas Gunung. Bahkan penggembala itu pun dapat bertempur dengan kasar pula. Kapaknya mendesing-desing mengerikan. Sekali terayun ke dada Wadas Gunung, namun kemudian tangkainya mengarah ke tengkuk lawannya. Namun 2 pisau belati panjang di tangan Wadas Gunung itu pun bergerak dengan cepat pula, mematuk-matuk ke segenap tubuh Wirosobo, sehingga kemudian yang nampak hanyalah seleret sinar-sinar yang silau. Roro Wilis pun dengan lincahnya menggerakkan pedangnya dengan ilmu yang khusus.
Ujung pedang yang tipis itu selalu bergerak-gerak dengan cepatnya. Kalau Joko Soko dapat bertempur seperti ular yang membelit, melingkar untuk kemudian meloncat, mematuk dengan ujung pedangnya, maka Roro Wilis berhasil melawannya seperti seekor sikatan yang dengan lincahnya menari-nari dengan sayap-sayapnya yang cepat sekatan. Demikian ia melompat-lompat seperti anak-anak yang menari-nari riang. Namun ketika tiba-tiba seekor ular matuknya, cepat-cepat ia melompat melenting untuk kemudian dengan lincahnya ujung pedangnya menyambar lambung lawannya. Dengan demikian maka keringat yang dingin segera mengalir membasahi pakaian Joko Soko yang gemebiar karena tetes intan pada timang dan anak kancing bajunya. Tiba-tiba ia terasa malu seandainya gadis itu benar-benar dapat dibawanya ke Nusa Kambangan. Bahkan seandainya gadis itu bersedia untuk menjadi istrinya. Maka apabila pada suatu saat timbul perselisihan antara mereka, meskipun tidak terlalu tajam, maka apakah ia mampu untuk mengatasinya? Karena itu kemudian yang menjalar dalam hati Joko Soko bukan lagi perasaan seorang laki-laki terhadap seorang gadis seperti beberapa saat yang lampau. Ketika jiwa Joko Soko telah benar-benar terancam, maka yang ada di dada Joko Soko kemudian adalah kemarahan yang menyala-nyala. Dengan setinggi gunung atas kematian gurunya, Nogoposo. Karena itu ia harus membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya. Juga gadis yang garang ini harus dibinasakan. Demikianlah kemudian Joko Soko telah kehilangan kegairahannya. Ia sudah tidak lagi melihat seorang gadis cantik yang mempesona, tapi yang nampak adalah seorang yang berbahaya bagi jiwanya. Namun ternyata seimbang dengan itu Roro Wilis bertambah marah pula. Baginya pertempuran kali ini adalah pertempuran yang menentukan. Kalau ia terbunuh, biarlah ia mengorbankan dirinya. Namun kalau ia berhasil membinasakan laki-laki itu, maka ia akan terbebas dari kecemasan dan kengerian yang mengejar-ngejarnya sepanjang umurnya. Tapi berbeda dengan mereka berdua, Mantingan benar-benar dalam keadaan yang sulit. Meskipun ia telah melawan Lowoijo dalam puncak ilmu pacar wutah, namun Lowoijo benar-benar memiliki beberapa kelebihan daripadanya. Lowoijo itu dapat ilmu yang paling licik di samping ilmunya yang memang dahsyat, dan bertempur dengan segala macam cara, yang paling kasar sampai yang menakutkan. Tapak demi tapak Mantingan terdesak terus, hanya karena ketabahan dan kepercayaannya pada kekuasaan yang tertinggi. Ia masih mampu bertahan dalam ketenangan. Melihat keadaan itu, Widuri menjadi cemas. Ia telah kehilangan sifat kenakalannya dalam keadaan bahaya yang benar-benar mengerikan. Seperti saat itu, karena itu dengan penuh tekad dan keberanian, mendidiklah darah pengging sepuh dalam tubuhnya. Ketika Widuri melihat Mantingan terdesak, maka ia tidak mau membiarkannya. Dengan lincahnya, ia melompat sambil berkata nyaring di antara desing rantainya yang berputar seperti baling-baling. "Paman Mantingan, biarlah aku ikut serta." Mantingan memandang dalam sekejap. Gadis itu melontarkan diri seperti terbang ke arah Lowoijo, dan dilihatnya Lowoijo menjadi terkejut karenanya, sehingga iblis dari mentawai itu melompat beberapa langkah surut. Dengan liarnya matanya memandang kepada dalang Mantingan yang sudah hampir pada saat terakhir itu. Namun kemudian mata Lowoijo itu menjadi suram ketika memandang Widuri yang sudah berdiri di hadapannya dengan senjatanya yang berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara Lowoijo perlahan-lahan, "Ger, jangan ikut campur dengan persoalan kami. Biarlah kami orang tua-tua menyelesaikan masalah kami dengan cara yang kami senangi." Widuri melihat mata yang suram itu, namun ia tidak mau terpengaruh oleh keadaan yang tak diketahui sebabnya. Maka jawabnya, "Biarlah Lowoijo, kau datang dengan membawa senjata dan hasad yang hitam dalam hatimu. Bukankah kau telah dibekali oleh nafsu untuk membunuh? Marilah,
kami telah bersedia untuk melawannya. Kami bukan sebangsa cacing yang membiarkan diri kami terbunuh tanpa perlawanan. Karena kami sadar bahwa saat ini adalah saat-saat kami terakhir. Sebab seandainya kami berdua dengan Paman Mantingan berhasil membebaskan diri dari tanganmu, hantu-hantu hitam yang berada di dalam rumah ini pun segera akan menangkap kami dan membunuh kami bersama. Terhadap mereka, kami tak akan dapat berbuat sesuatu. Karena itu biarlah kami melawan selagi kami masih sempat. Nah, lihatlah dada kami yang tengadah di hadapan ujung-ujung belatimu itu. Lowejo menarik napas panjang, tapi matanya yang suram itu menjadi menyala. Katanya, aku sudah berusaha untuk mencegahmu, gadis yang nakal. Agaknya kau benar-benar keras kepala. Widuri tidak peduli lagi. Ia melangkah semakin dekat sambil menjawab, kenapa kau mencegah aku? Bukankah kau datang untuk melepaskan nafsumu, membunuh, dan kemudian kau sangka akan kau temukan keris-keris itu di sini? Lowejo bukanlah seorang yang berdada longgar. Karena itu ia menjadi semakin marah. Namun sekali lagi ia mencoba memperingatkan, kalau kau mau menyingkir, aku akan membebaskan kau. Guruku pun tak akan mengusikmu. Biarlah aku membunuh Ki Dalang yang masyhur ini. Tetapi Widuri tidak takut. Dengan nyaring ia menjawab, kami mempunyai pendirian yang berbeda dengan golonganmu. Kami memiliki kesetiakawanan yang dalam untuk menegakkan kemanusiaan. Bunuhlah Paman Mantingan bersama kami semua. Lowejo menggeram. Segendak mula, desisnya. Lalu ia mulai bergerak dengan tangkasnya. Ia melompat menyerang Mantingan. Untunglah Mantingan selalu berhati-hati sehingga ia masih sempat untuk menghindarkan diri. Ketika Lowejo telah mulai dengan serangannya yang dahsyat, Widuri pun mulai, senjatanya berputar cepat seperti baling-baling dengan putaran-putaran yang berbahaya. Sekali cakranya mengarah ke leher, mendapat lawan baru yang lincah di samping lawan-lawannya. Lowejo merasakan bahwa keadaan pertempuran itu menjadi jauh berubah. Kembali ia mengagumi gadis itu. Betapa berbahayanya permainan rantai yang berputar-putar di samping ujung trisula Mantingan yang mematuk-matuk dalam ilmu gerak pacar hutan. Dengan kerasnya Lowejo menggeram sambil memusatkan segenap tenaganya. Ia mencoba untuk mengatasi desaan lawan. Betapa ganasnya kelelawar yang buas itu bertempur. Kedua pisau belatinya seakan-akan merupakan kuku yang panjang di ujung sayap-sayapnya yang mengembang dan bergerak-gerak dengan cepatnya. Namun untuk menghadapi dua orang sekaligus terasa betapa beratnya. Mantingan dan Widuri meskipun keduanya memiliki bekal yang berbeda, namun mereka berusaha untuk menyesuaikan diri. Ternyata gadis itu tidak kalah tangkasnya dengan Mantingan. Dengan gerak-gerak yang tangguh, Indang Widuri berjuang dengan berani. Darah Ki Ageng Pengging Sepuh yang mengalir dalam tubuhnya telah membekalinya dengan api yang menyala-nyala dalam dada gadis itu. Api yang mengubarkan semangat berjuang dan keteguhan hati. Diam-diam Lowejo berteka-teki dalam hatinya. Ia pernah bertempur melawan Maiso Jenar, kemudian melawan muridnya yang bernama Aryo Saloko. Sekarang berhadapan dengan gadis yang bernama Indang Widuri. Namun gadis ini memiliki tatanan berkelahi sama hebatnya dengan Aryo dan Maiso Jenar. Apakah Widuri ini juga muridnya? Namun Lowejo tidak sempat menemukan jawaban, sebab lawannya semakin lama semakin mendesaknya ke dalam bahaya. Mantingan melihat keadaan itu, juga Widuri dapat merasakan bahwa akhirnya mereka akan dapat menguasai keadaan. Karena itu Indang Widuri dan Mantingan berjuang semakin hebat untuk menghancurkan orang lain yang mencoba mengacau Banyu Biru. Tapi Lowejo adalah seorang yang luar biasa. Ketika lawan-lawannya semakin mendesaknya, akhirnya ia melompat mundur beberapa langkah. Kemudian terdengarlah ia menggeram dengan keras. Dengan gerak yang dahsyat ia memutar tubuhnya. Kemudian sekali lagi ia menggeram keras, yang kemudian terasa betapa udara yang hangat mengalir perlahan-lahan
bergelombang menyentuh tubuh-tubuh Mantingan dan Endang Widuri. Semakin lama semakin hangat dan akhirnya jadi panah. Jalan dengan itu Lowoijo telah melompat menerkam Mantingan dengan garangnya. Mantingan sadar bahwa bahaya yang mengerikan telah mengancam dirinya. Lowoijo telah mempergunakan ilmunya alat kobar. Demikian pula Endang Widuri merasa betapa ia terlalu tergesa-gesa merasakan kemenangan-kemenangan kecil atas lawannya itu. Kini ternyata betapa maut telah mengancam jiwanya.